beramal ibadah tadi bukan mengharap sesuatu, tapi karena Allah. Jadi engkau berbuat segala sesuatu itu karena kecintaanmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika makan, ingat dengan Tuhan yang memerintahkan makan minum Allah. Bahkan para muhibbin, para pencinta Allah nih, Allah yang ngasih makan, yang ngasih minum. Tadi kan dia yang taat kepada Allah. Disuruh Allah makan. Suruh Allah makan tadi. Ada pula para pencinta tadi yang dicintai Allah, dikasihi Allah, dikasih makan, dikasih minum, pakaikan baju, pakaikan sarung, pakai HP. Ini buah daripada ilmu tadi. Buah daripada ilmu tadi, dilayani, kasih makan, kasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka derajat tadi, derajat manusia bergantung seberapa takwanya kepada Allah, seberapa taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat tidak dia dengan Tuhannya. Ketakwaan tadi bergantung pula dengan iman. Kalau imannya tidak kuat, imannya tidak ihsan, melihat dengan Allah, lalu takwanya pun sama seperti takwanya orang buta. Imannya orang buta, takwanya pun takwa orang buta. Artinya imannya tadi kadang melihat dengan Tuhan, tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah. Jadi apa-apa saja amal ibadahnya tadi, dia beramal ibadah karena imannya lemah tadi, maka akan sulit untuk sampai kepada Allah tadi. Tentu berbeda dengan imannya dan takwanya orang yang melihat atau orang ihsan. Perbandingannya kemarin, satu orang melihat dibanding 10 orang yang buta. Tentu yang membimbing perjalanan, tentu yang afdol tadi adalah yang melihat. Walaupun 10 orang jumlahnya banyak, tetapi secara kualitas untuk membimbing perjalanan lebih afdol yang satu orang, karena dia melihat. Begitu pula iman tadi. 10 orang mungkin tak percaya, dia melihat, menyaksikan matahari. Oh, ini begini matahari. 10 orang yang buta tadi, dengan kebutaan mata hatinya, tentu dia akan mengotot tadi, tak ada matahari. Kalau dia tak percaya dengan orang melihat, tentu dia bilang tak ada matahari, tak ada siang hari, yang ada gelap saja. Contoh misal, karena kegelapan hati kita, karena diri kita belum melihat, menyaksikan Allah, maka kita bilang dusta orang yang melihat dan menyaksikan Allah tadi. Maka dia bilang dusta. Satu orang tambah lagi 2 orang sampai 10 orang. Jadi yang satu orang yang melihat tadi, walaupun benar penyaksiannya akan matahari tadi, melihat matahari, melihat keadaan cuaca di siang hari, maka 10 orang kalau dia buta hatinya, mata hatinya, dia bilang tentu tidak ada matahari, tentu tidak ada siang, semuanya serba gelap. Itu kalau dia tidak mau percaya kepada orang yang melihat tadi. Kadang-kadang ya itulah yang terjadi tadi, karena dia banyak jumlah, dia tak hirau akan orang yang ihsan. Padahal Nabi sudah membedakan iman tadi, ada imannya orang yang ihsan, yang kuat imannya,
ada yang lemah iman. Tapi itulah kenyataannya tadi. Nah, ini bila bergumul 10 orang yang buta mata hati tadi, nah, tentu sama. Nah, karena dia tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah. Nah, untuk apa berepot-repot mengenal Allah tadi? Nah, karena tidak ada sesiapa katanya yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kebutaan kita tadi. Lalu kata Imam Al-Ghazali tadi, hal yang demikian laksana semut hitam di bawah batu hitam di malam yang gelap gulita. Kalau kita kadang mengenal Allah tadi, diri kita tuh macam semut hitam di bawah batu hitam di malam yang gelap gulita. Mungkin seperti itulah kondisi iman dan ketakwaan kita tadi. Nah, iman kita tadi, apa yang bisa kita lihat? Diri kita sudah hitam semuanya, malam ini hitam. Nah, kenapa jadi hitam? Oh ya, berjemur terus. Ya, cari kerjanya berjemur. Nah, jadi seperti semut hitam di bawah batu hitam, terdinding dia. Nah, dengan batu, dengan hijab tadi yang begitu besar, batu hitam, mana dalam lingkungan keadaan yang gelap gulita. Jadi di malam yang gelap gulita, jadi semuanya serba gelap. Begitulah iman kita tadi. Nah, keadaan diri kita tak mengenal Allah, nah, serba gelap. Apa yang bisa kita percaya? Apa yang bisa kita yakini kalau kita sendiri belum bisa melihat dan menyaksikan Allah? Apa yang kita sembah? Apa yang kita sembah kira-kira? Nah, kalau kita tak mengenal Allah, apa yang disembah? Bacaan kah? Apa yang kita sembah? Nah, kalau kita tak mengenal Allah, macam mana Bang Sarip? Apa kira-kira yang kita sembah? Nah, ingat-ingat dulu tadi. Apa yang ku sembah? Kalau aku tak mengenal Allahnya, apa yang ku sembah? Nah, memang sholat wajib. Nah, yang kau sembah ini yang mana? Nah, yang kau tuju ini yang mana? Yang kau hadap ini yang mana? Kan bingung. Itulah yang terjadi pada diri kita. Apakah diri kita terus berada dalam kegelapan? Tak maukah kita tadi menuju cahaya yang terang benderang, sehingga kita bisa membedakan segala sesuatu ini yang kadim, ini yang muhaddas. Nah, tentu membedakan tadi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini wujud Allah. Oh, ini hambanya Allah. Oh, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketukar, hamba dikira Allah, wujud dikira hamba. Nah, Tuhan ia hamba. Nah, karena kegelapan hati kita tadi. Jadi wujud dikira Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dikira hamba, hamba dikira Allah Ta'ala tadi. Karena kegelapan, karena orang gelap ya meraba-raba, karena dia belum bisa membedakan mana itu zat Allah, mana itu sifat Allah, mana itu asma Allah, mana itu af'al Allah, manakah itu Allah, manakah itu wujudnya Allah, manakah itu yang disebut hambanya Allah. Kan bingung sendiri. Buru-buru melihat, mendengar kata-katanya aja katanya baru. Nah, ini bisa disebut ada-ada. Nah, lalu jadi bid'ah. Padahal Nabi sudah garis besari bahwa iman itu dua perkara. Iman yang kuat dan iman yang lemah. Iman orang yang melihat dengan Allah, iman orang yang buta akan melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imannya ahli ibadah dan takwanya ahli ibadah tentu berbeda. Iman dan takwanya orang yang ma'rifatullah.
Iman yang ahli ibadah, mereka dia beriman, bertakwa kepada Allah, beribadah sepanjang waktu. Artinya tekun beribadah. Sepanjang waktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ahli ibadah. Sedangkan iman orang yang mengenal Allah atau para pencinta Allah tadi, dia melihat dan menyaksikan Allah setiap saat, setiap waktu. Nah, di dalam kemudian amal solehnya apa, takwanya tadi, setiap waktu, setiap saat berada di dalam wilayah Allah, yaitu mereka setiap waktu, setiap saat senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, jadi tentu ada perbedaan antara imannya ahli ibadah dengan imannya orang yang mengenal Allah atau para pencinta Allah. Jadi kalau pencinta Allah tadi kemana aja dia menghadap, ke timur kah, ke barat kah, yang dia lihat hanyalah wajahnya Allah. Apakah sama dengan wajah manusia? Bukan, Allah bukan sama seperti manusia wajahnya. Nah, jangan dikira tadi wajah Allah seperti manusia. Ya Bang Sarip, mana dia? Jadi kata Allah, ada aku, ada wujudku. Nah, dengan wujudku tadi engkau mengenal aku tadi, kenali wujudku tadi. Nah, jadi kemana saja engkau menghadap, di sana ada aku. Ini bentuk orang makrifat imannya. Nah, kemana saja engkau berada, di hutan ada aku. Nah, di hutan ketemu aku juga, di kebun ketemu aku, di ladang ketemu aku, di gunung, di sawah, di laut, di mana saja engkau berada tadi, nah, maka di sana ada aku. Nah, berarti Tuhan ada di mana-manakah? Nah, kenali dulu Tuhan, baru ngomong yang demikian tadi, baru mencari Tuhan di ini, di sana. Nah, baru menentukan Tuhan di mana. Karena Tuhan dekat. Apa kata Allah? Bila ada yang mencari aku dekat. Cukuplah dengan keterangan itu saja tadi. Nah, bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada yang mencari aku dekat. Jadi bentuk iman orang yang mengenal Allah tadi, setelah dia mengenal Allah, dia cinta kepada Allah. Nah, dia di mana saja berada, si manusia tadi bersama dengan Allah yang dia cintai. Ada perbedaan tadi antara iman orang awam, iman orang ahli ibadah, iman orang yang mengenal Allah, jelas beda. Nah, beda kelasnya, beda pula tingkatannya tadi. Nah, beda ketakwaannya, beda pula derajatnya. Jadi derajat takwanya orang awam dengan orang ahli ibadah, dengan orang yang mengenal Allah, macam-macam tingkatan yang dianugerahkan Allah. Seperti yang disabdakan Nabi, nah, jadi bentuk ketakwaannya pun beda tadi. Jadi imannya, iman yang awam dengan Allah, yang tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwanya pun berbeda. Jadi para ahli ibadah sibuk beribadah kepada Allah saja. Pagi, siang, malam mereka beribadah kepada Allah. Sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang mengenal Allah, para pencinta Allah nih, sibuk bersama Allah. Sibuk bersama Allah. Bayangkan dia mengenal Allah tadi, dia mencintai. Misalnya saya ketemu kekasih, tentu saya tak mau pisah lagi, gitu kan Bang Sarip. Orang yang benar-benar kita cintai, masa kita tinggalkan? Kan secara logika, secara akal saja, kalau kita berjumpa dengan kekasih yang paling kita cintai, yang paling idam-idamkan, masa kita tinggalkan? Apakah kita mencari atau memikirkan yang lain? Tentu tidak. Kalau berjumpa dengan kekasih yang paling dicintai, yang paling diidamkan, yang paling dirindui,
Apakah mungkin kita meninggalkannya 1 detik saja? Tentu tak mungkin. Kita berpisah dengannya tadi. Nah, jadi selalu bercinta kasih bagi orang muhibin, para pencinta tadi, dengan kekasihnya. Kemana saja, di mana saja, sibuk bersama dengan yang dia cintai. Kada tak urus yang lain lagi. Nah, tidak tak urus yang lain. Coba aja orang dimabuk rindu, dimabuk cinta bersama pasangan kekasihnya, apalagi baru nikah misalnya. Nah, baru nikah, kawin tadi. Nah, jadi kemana-mana bersama, tinggal makan minum bersama, tidur bersama, berjalan bersama. Masa bodoh dengan orang lain. Nah, orang lain mungkin mengata-ngatai begini begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Nah, dia tak mau ambil pusing karena dia bersama dengan yang dia cintai. Manakah orang mau meninggalkan kekasihnya yang dia cintai? Tak mungkin dia tinggalkan kekasih yang dia cintai, yang dia sayangi tadi. Tak mungkin dia tinggalkan. Nah, ya, orang ahli ibadah tadi sibuk dengan ibadahnya. Orang yang mengenal Allah sibuk dengan Tuhannya. Orang para pencinta tadi sibuk dengan kekasihnya. Nah, sibuk dengan kekasihnya. Nah, orang yang sibuk dengan kekasihnya masa kita urusi. Nah, kalau kita sibuk ahli ibadah, ya ibadah aja, jangan mau urusan orang lain, kecuali mengganggu kita kah? Iya kah Bang Sarif? Orang tak mengganggu siapa-siapa, dia sibuk dengan kekasihnya saja. Nah, jadi ahli ibadah disibukkan Allah dengan ibadahnya. Orang para pencinta disibukkan Allah dengan kekasihnya tadi, disibukkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ma'rifatullah disibukkan Allah bersama dengan dirinya. Nah, kalau orang awam tadi sibuk apa? Sibuk dengan urusannya aja. Ya kata dia awam tadi, ahli ibadah bukan, mengenal Allah bukan. Nah, lalu dia apa? Ahli dunia kah? Nah, berarti sibuk dengan urusan dunianya aja. Nah, sibuk dengan urusan dunia tadi. Tentu imannya tadi laksana apa? Kapas tadi yang ditiup angin, di angin ke hulu ke hilir tadi. Nah, jadi antara iman orang ahli ibadah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda tadi. Jadi beda kelasnya, beda pula makam tingkatannya tadi. Begitu pula ketakwaannya. Jadi takwanya orang yang mengenal Allah tadi sibuk bersama Allah aja. Nah, sambil mencangkul tadi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa katanya? Nah, inilah. Nah, kok bisa terus tadi? Nah, kenapa Nabi menyuruh engkau dalam beribadah tuh ihsan. Jadi mencangkul itu pun termasuk amal ibadah. Cangkul, kalau mencangkul itu bukan amal ibadah, nah berarti dosa. Termasuk makan, bila bukan amal ibadah kan jadi dosa, lalu jadi amal buruk. Berjalan kaki itu kalau bukan amal ibadah, tentu jadi dosa. Nah, jadi bentuk amal ibadah orang yang mengenal Allah atau para pencinta tadi, ketika dia berjalan bersama kekasihnya. Aku bersama engkau. Jadi si manusia itu bersama dengan Tuhan. Asik saja. Nah, berdialog tadi. Terjadi dialog antara si insan manusia dengan Tuhannya. Atau para muhibin tadi antara pencinta dengan yang dicintainya. Nah, katanya dua, mana ada dua, Tuhan itu satu. Nah, jadi ada yang mencinta, ada yang dicinta katanya. Nah, jangan bermain kata-kata tadi. Tuhan tetap Tuhan. Nah, ya, manusia tetap manusia, hamba tetap hamba. Kada ketukar kada tadi bagi orang yang benar-benar mengenalnya. Asal jangan mengaku diri Tuhan. Ini supaya kada dua katanya. Yang ada ini Allah saja. Lalu Allahnya mana takah?
taka wujud macam mana. Supaya jangan tak dua lagi lalu dihilangkan diri ini tadi. Kada boleh lagi ada perasaan diri tadi. Kada boleh yang ada hanya selain daripada Allah. Allah aja yang ada. Macam mana diri dihilangkan? Namanya wujud Allah tetap ada. Ada wujudnya, ada Allahnya, ada hambanya. Ini disimpulkan tadi. Bapak diri, dihilangkan diri, yang ada tuh Allah Ta'ala aja ada. Waduh, macam mana tadi? Tuhan tadi adalah wujud, Allah Ta'ala wujud, bukan. Jadi adanya wujud, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diri di Tuhan akan, macam mana diri di Tuhan akan? Diri dituhankan. Jangan sampai kita menuhanakan diri, jangan sampai menuhanakan wujud. Macam mana ayatnya? Adalah ayatnya diri kita nih Allah Ta'ala, wujud nih Allah Ta'ala tadi. Kalau wujud Allah benar, adalah diri kita nih Allah Ta'ala, adalah tubuh kita nih Allah Ta'ala, kan ada. Atau wujud nih Allah Ta'ala. Apa ayatnya? Annani anahu la ilaha illa ana fabudni wa aqimi salata li dzikri. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak berdapat Allah, hendak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, lalu keluar ayat ini tadi. Annani anahu la ilaha illa ana fabudni wa aqimi salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain daripada aku. Kurang apa lagi Tuhan? Jelasnya ayat ini menuhanakan kitab. Kitab apa? Kitab apa yang dituhanakan? Al-Quran sudah jelas tadi. Zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, ayat itu tadi dari Nabi Musa terus sampai ke Nabi Muhammad tadi. Ini wujud dituhanakan macam apa? Bertuhan wujud tadi. Itu ilmu yang paling tinggi katanya tadi. Itu tadi ada boleh tak dua. Mana ada Tuhan tuh kada ada dua tiga. Jadi kalau nembak burung jangan salah tembak lah. Salah tembak tadi. Macam mana kita mengakui Tuhan? Tidak ada mengakui Tuhan. Apa kata Tuhan tadi? Annani anahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Mengakulah kita Allah Ta'ala. Mana ada mengaku? Ada ini wujud dijadikan Tuhan. Macam mana? Macam mana tadi? Sesuaikah ayat Al-Qurannya? Kada sesuai. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu ku jadikan makhluk. Makhluk mana ya wujud tadi? Masa wujud engkau Tuhan kan? Iya tuh ketutuhan kitab. Al-Quran ditinggal, hadisnya ditinggal, makanya kitab yang lain. Karena kitab tadi mungkin, ini lalu kada sesuai dengan Al-Quran tadi. Memang kada salah kitabnya tadi. Yang memahami itu kada menyesuaikan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada di rumah bisi kitab banyak tadi, yang diutamakan tuh Al-Quran, hadis tadi, disesuaikan dengan kitab yang ada. Hari ini baca di kitab rupanya Tuhan ini pangwujud nih tadi, Allah Ta'ala nih ya wujud nih tadi. La maujudun ilallah, tiada yang wujud melainkan wujud Allah. Wujud tuh tiada lain daripada Allah, tapi bukan Allah. Wujud Allah, adanya Allah benar, tapi wujud bukanlah Allah, tapi tiada lain daripada Allah. Maksudnya wujud itu asalnya daripada Allah.
itulah. Nah, jadi mohon maaf lah kalau ada yang tersinggung macam tadi. Nah, orang tersinggung karena ada yang mendengar tadi oleh pahamnya kayak itu, ya alhamdulillah juga tadi paling tidak tahu di ujungnya Allah.